pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Berjumpa lagi dengan saya. Saya yakin sahabat-sahabat Bintang EP semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan kaya raya selalu. Amin. Banyak orang di luar sana, khususnya golongan 95%, golongan orang-orang yang biasa-biasa saja bahkan gagal, ini memiliki rata-rata hampir semuanya memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang dimaksud dalam golongan 95% sayangnya bukan kepercayaan diri pada kekuatan dalam sejati dirinya, melainkan kepercayaan diri secara penampilan. Penampilannya oke, penampilannya mewah, penampilannya bagus, tapi sayangnya kepercayaan dirinya, hatinya, pikirannya, dan juga visi misinya, sosialisasi masyarakatnya tidak ada. Nah, jadi kepercayaan diri dalam video yang akan saya bahas di sini adalah kepercayaan diri di mana Anda bisa pede atau percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kepercayaan diri yang kedua adalah kepercayaan diri agar Anda bisa mengambil 100% tanggung jawab. Dan juga Anda bisa terjun langsung ke sosialisasi masyarakat. Tidak harus menunggu penampilan mewah baru Anda berani. Nah, golongan orang-orang 5% inilah yang selalu memberikan tingkat kepercayaan diri yang sejati. Tingkat kepercayaan diri yang sejati adalah dia mampu mengambil keputusan dengan tepat dan tegas. Dan yang kedua, mengambil 100% tanggung jawab tanpa menyalahkan. Dan yang ketiga, berani untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya penampilan, tapi juga tiga hal ini yang perlu kita patut contoh dan kita patut miliki dalam diri kita agar karakter kita bisa terbentuk menjadi positif dan berbuah menjadi nasib yang positif. Lalu bagaimana caranya? Saya memiliki 3 solusi dalam meningkatkan kepercayaan diri agar kekuatan sejati Anda terlahir. Yang pertama, say do feel. Apa itu say do feel? Kepercayaan diri yang pertama ini dibangun dengan apa yang ada di hati. Kata-kata, pikiran, dan juga tindakan. Kalau itu sudah menyatu dan selaras, maka dipastikan terintegrasi menjadi sebuah body, mind, and soul. Ketika body, mind, and soul menyatu, maka lahirlah kesatuan agar tidak terbelah. Karena kalau terbelah dapat mengakibatkan manusia memiliki karakter yang kurang pede. Sehingga yang dimaksud menyatu itu, yang saya maksud adalah membuat seseorang menjadi memiliki kepercayaan diri dan harga diri. Jadi kesimpulannya, say do feel. Katakan apa yang ada di hatimu, lalu lakukan dan rasakan kepercayaan diri yang ada pada lubuk hatimu yang terdalam. Itu adalah say do feel. Tapi itu saja tidak cukup. Ada lagi yang nomor 2. Solusi dalam meningkatkan kepercayaan diri agar Anda mampu menjadi pribadi yang masuk ke dalam golongan 5% orang-orang sukses adalah memiliki visi dan misi. Nomor 1, tidaklah cukup saya katakan untuk membuat diri Anda menjadi karakter yang percaya diri. Ada kepercayaan tingkat 2, yaitu amazing visi dan misi. Kenapa saya katakan amazing? Karena visi dan misi itu memang wajib diperlukan bagi setiap manusia. Coba kalau kamu tidak punya visi dan misi, saya yakin hidup kita
bakal terlengak-lengok, tidak memiliki alasan dan tidak tahu tujuannya mau kemana. Nah, di mana visi yang cerah dan misi yang mulia ini, ketika kita punya visi untuk berbagi dan memiliki misi untuk membangun kebenaran dan keadilan, kemudian digabungkan dengan kepercayaan diri yang nomor satu tadi, say do feel, maka lahirlah kepercayaan diri yang memberikan manfaat untuk masyarakat, sehingga Anda akan menjadi pribadi yang luar biasa, dan ini saja sudah membangun kepercayaan diri yang luar biasa nih. Nomor satu digabungkan dengan elemen nomor dua, ya, say do feel digabung dengan visi dan misi yang Anda miliki. Nah, maka lahirlah kekuatan kepercayaan diri yang sejati dalam diri Anda. Namun ada satu hal ya yang perlu diketahui, banyak orang membangun kepercayaan dirinya itu dengan kepalsuan ya. Maksudnya adalah dengan tampilan-tampilan atau merek-merek. Jadi merek-merek buatan orang luar yang coba ditempelkan. Nah, jadi justru itu tidak akan menimbulkan kepercayaan diri. Justru artinya kalau kita menjadikan penampilan luar, hal-hal yang didapat dari lingkungan luar ya, kita pakai dan kita tempelkan pada diri kita, justru itu tidak akan mampu menimbulkan kepercayaan diri. So, kepercayaan diri yang amazing sesungguhnya lahir dari say do feel pada diri Anda, dan juga Anda memiliki visi dan misi yang clear, yang jelas, yang Anda buat sendiri tanpa memakai punya orang lain. Dan yang terakhir, solusinya adalah rajin latihan berkala. Kenapa saya katakan rajin latihan berkala? Ini adalah solusi paling luar biasa jika sudah mampu meraih nomor 3 ini. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu kesuksesannya hanya 70%. 30%-nya yaitu rajin latihan berkala. Dalam agama salah satunya adalah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu diminta memberi salam pada orang lain yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Begitu bertemu orang yang tidak kita kenal, rasanya memang malu. Tapi ketika kita membiasakan melatih untuk menyapa dan memberi salam, maka sama halnya ya, kita sedang belajar dan juga berlatih secara berkala untuk membangkitkan mental keberanian kita, mental juara dalam diri kita. Sama halnya dalam Islam, ketika sholat, sehabis sholat kan kita salam kepada kiri kanan kita. Itu pun salah satu latihan membangun kepercayaan diri juga. Bukan hanya salam, tapi juga ada kepercayaan diri yang tak kalah luar biasa. Apa itu? Yaitu ketika di masjid kita diminta untuk maju mengisi shaf yang ada di depan dan datang lebih awal untuk duduk di shaf terdepan. Itulah kepercayaan diri yang perlu kita latih sehari-hari, yang saya maksud di masjid. Anda bisa melatihnya di masjid, dan banyak yang belum paham sebenarnya untuk apa sih melatih duduk sholat shaf di depan itu, dan untuk apa saya harus awal-awal datang ke masjid. Ya tentu saja untuk kemuliaan, tetapi untuk sektor duniawi diri seseorang tersebut dengan sendirinya itu nanti akan mampu berani tampil ke depan, entah bagaimana caranya karakternya berubah menjadi pemberani. Jadi coba deh Anda perhatikan rata-rata ketika ya diperintahkan untuk mengisi barisan paling depan saat sholat, namun mereka malu dan memilih untuk
berada di barisan paling belakang. Begitupun ketika orang-orang di sekitarnya ya, di sekitar yang mempercayainya untuk menjadi imam misalkan ya, ia pun enggan untuk melakukannya. Karena apa? Karena malu tampil ke depan. Jadi justru orang yang duduk di soft depan, apalagi lebih awal datangnya, dipastikan mendapat pahala yang lebih besar. Bukan hanya pahala saja keuntungannya ya. Kita tahu bahwa mengisi soft paling depan, berdiri di depan, itu mengajarkan kita juga leadership atau menjadi kepemimpinan. Inilah 3 solusi membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang saya maksud bukan hanya penampilan, tapi juga membangun kepercayaan diri dalam mengambil keputusan, membangun kepercayaan diri dalam mengambil 100% tanggung jawab, dan merubah karakter kita menjadi seorang mental juara. Leadership, kepemimpinan yang luar biasa pada diri kita. Jika digabungkan 3 solusi tadi, say do feel, lalu yang kedua, kamu punya visi dan misi yang tidak ikut-ikutan orang lain, dan yang ketiga, kamu rajin latihan berkala seperti yang saya sudah jelaskan tadi, insya Allah saya yakin dan percaya kamu akan menjadi karakter yang luar biasa, yang hebat, dan masuk ke dalam golongan 5% orang-orang sukses yang ada di dunia. Bahkan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini bukan bangsa kelas di bawah standar juga ya, bukan bangsa standar yang biasa-biasa saja, tapi melebihi standar. Dengan itu kita bisa membuktikannya. Bukan juga bangsa tempe, tetapi bangsa di mana orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Jadi kesimpulannya, jika manusia menggabungkan say do feel dan memiliki visi misi yang mulia, tidak ikut-ikutan orang visi misinya, senantiasa latihan berkala, 3 hal itu ya, seperti salam, dan juga kalau sholat berada di baris paling depan ya, itu adalah latihan dasarnya. Minimal mudahnya seperti itu, dipastikan kepercayaan diri yang cukup akan lahir, akan tertempel pada diri Anda. Saya Bintang Eka Putra, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.